Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti, tidak ada tokoh besar yang namanya selalu disebut setiap saat, setiap waktu, sepanjang kehidupan ini berlangsung, kecuali nama tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang menyukainya maupun yang tidak menyukainya menyebut-nyebut nama beliau. Beliau besar bukan karena wartawan. Beliau besar bukan karena publikasi. Beliau besar bukan karena televisi. Beliau besar bukan karena media massa, media cetak, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jika seseorang itu dibesarkan, dimuliakan oleh Allah, maka biarpun seluruh penduduk bumi menghinakan, orang itu akan tetap mulia, orang itu akan tetap besar. Tapi sebaliknya, jika Allah telah menghinakan seseorang, maka biarpun seluruh penduduk bumi membesarkan orang itu, memuliakan orang itu, dia akan tetap hina di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulia, beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi menulis buku, judulnya adalah An-Nur, Cahaya. Di dalam buku itu disebutkan dialog antara Nabi Daud alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah nikmat yang terkecil yang Engkau campakkan ke dunia ini?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Nikmat yang terkecil yang kuturunkan dalam kehidupan dunia ini adalah nafas." Padahal kita ketahui bersama, nafas itu adalah persoalan besar bagi kita, persoalan penting, persoalan mendesak, bahkan lebih mendesak daripada makan, daripada minum adalah nafas. Betapa kita berhari-hari tidak makan masih bertahan, berjam-jam tidak minum masih hidup, tapi sulit kita berjam-jam tanpa nafas. Dan nafas itu di mata Allah adalah nikmat yang terkecil, padahal itu besar bagi kita. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Kalau begitu, apa nikmat yang terbesar?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Nikmat yang terbesar adalah Aku ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang banyak tidak disadari oleh banyak manusia dan juga umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang terbesar. Selama ini kita memahami nikmat yang terbesar itu adalah iman. Nikmat yang terbesar itu adalah Islam. Padahal nikmat yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan beriman tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Kita tahu cara beribadah kepada Allah. Kita tahu siapa Tuhan yang harus kita sembah karena wasilah kehadiran beliau. Mungkin kalau beliau tidak diciptakan, tidak dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini, Tuhan kita adalah tetap pohon, tetap batu, tetap pangkat, jabatan, gunung, lautan. Mungkin itu yang tetap kita sembah. Tapi Rasulullah hadir kepada kita, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kenal Allah, kita kenal iman, sehingga kita kenal dengan Islam. Itulah sehingga nikmat yang terbesar dalam hidup kita ini adalah dihadirkannya Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai seorang Muslim, Nabi Muhammad itulah nikmat yang terbesar, jauh lebih besar dari nikmat apapun. Bahkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat dihadirkannya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini. Makanya setiap Muslim pasti mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Iblis menjerit sampai detik ini 4 kali. Menjerit, menangis, menyesal, sakit hati, jengkel. Yang pertama adalah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ini berdasar firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 77. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Inilah yang menjadikan iblis itu menjerit ketika dia dilaknat, dan dia menjerit ketika dikeluarkan dari surga. Dan yang ketiga, iblis itu menjerit hingga suaranya meraung memenuhi angkasa, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Disitulah dia menjerit untuk yang ketiga kalinya. Dan yang keempat, iblis itu menjerit ketika Al-Quran diturunkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 4 keadaan inilah iblis menjerit karena dihadirkannya salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dilahirkan oleh ibundanya, seluruh alam semesta menyambutnya dengan gegap gempita, dengan riang gembira. Pohon-pohon pun berbuah dengan lebat, ceria, bahkan begitu mudah dipetik oleh orang yang menanamnya. Itulah sehingga di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah spesial, kado bagi kehidupan semesta alam ini. Di Quran surah Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan anugerah kepada mereka yang beriman pada saat Dia, Allah, mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Jadi ini adalah anugerah yang terbesar. Ini adalah karunia yang luar biasa. Lalu Rasul itu, apa jasanya kepada kita? Quran menyampaikan kepada kita, yatlu alaihim ayatih
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi Rasulullah yang membacakan firman-firman Allah. Rasulullah yang membacakan kata-kata Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Wa yuzakkihim. Lalu kehadiran beliau adalah mensucikan jiwa. Membacakan firman-firmannya mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah, yaitu perilaku-perilaku, teladan-teladan, uswah-uswah hasanah, sunnah-sunnah yang baik. Itulah sehingga Rasulullah itu merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, karena beliaulah yang membacakan ayat-ayat Allah, beliau yang mensucikan jiwa kita, beliau juga yang mengajarkan Alkitab, Al-Quran, beliaulah yang menjabarkannya dalam realita kehidupan dalam bentuk hikmah, yaitu sunnah-sunnah perilakunya dalam kehidupan ini. Maka setiap muslim pasti mencintai orang ini jika mengenal dengan baik, bahkan kecintaannya melebihi daripada cintanya kepada hartanya, kedudukannya, keluarganya, anak istrinya, bahkan ayah dan bundanya. Karena tidak sempurna iman seorang mukmin ketika dia belum mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Itulah sehingga ini adalah persoalan yang sangat sensitif ketika Presiden Perancis Emmanuel Macron yang langsung maupun tidak langsung melakukan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka itu sesuatu hal yang prinsip, sesuatu hal yang sangat vital dalam kehidupan seorang mukmin. Maka ini mestinya harus dihindari dan dihormati. Sebebas apapun kebebasan mesti ada batasnya. Karena ketika tidak ada batasnya, maka kehidupan ini akan liar dan akhirnya akan menjadi brutal. Sebebas apapun mesti ada batasan-batasannya. Dan seorang mukmin itu mencintai nabinya melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada ayah dan bundanya. Bahkan jika seorang mukmin itu ditawan, maka ketika disodorkan dua pilihan, menyembelih nabinya atau menyembelih ibunya, maka seorang mukmin tidak ragu untuk menyembelih ibunya jika itu jalan satu-satunya. Karena ia harus mencintai nabinya, Rasulnya, bukan karena kecintaan yang buta, tapi karena memang jasanya besar. Dia adalah nikmat yang besar. Dia yang mengajarkan kitab-kitab, dia yang mensucikan jiwa, dia yang mengajarkan firman-firman Allah. Dialah yang mempraktekkan dalam realita kehidupan dalam bentuk hikmah. Maka beliau adalah nikmat yang terbesar bagi kehidupan seorang mukmin. Maka ini harus dipahami oleh orang-orang yang non-muslim, bahwa umat Islam itu sangat militan dalam hal ini. Dia mempertaruhkan apa saja, karena mereka diajarkan ayyuhibbunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Karena bagi orang mukmin dunia ini bukan sesuatu yang prinsip. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu di mata orang mukmin jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah sehingga maka ini pelajaran berharga kasus yang terjadi di Perancis ini, maka mestinya ini dipahami. Karena umat Islam itu umat yang jujur, sportif, polos, lugu, ikhlas, tapi seringkali diobseki, sehingga umat Islam ini senantiasa dalam kondisi yang teraniaya. Para pemirsa dimanapun berada, jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada akidah. Bahkan 3 ayat yang bergandengan, salah satunya adalah atiullah wa atiur rasul, itu tidak bisa dipisahkan. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Rasul, taat pada Allah. Tidak diterima taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Rasul kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Para pemirsa dimanapun berada, itulah sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, itu yang bergembira bukan saja alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia beriman, seluruh makhluk semuanya bergembira.
Bahkan orang sekali berabu Lahab, ketika kelahiran beliau sangat gembira. Abu Lahab atau yang sering dipanggil dengan Abdul Uzza bergembira ketika diberitakan kepadanya kemenakannya telah lahir. Dan ternyata seorang laki-laki yang diberi nama Muhammad. Lalu yang memberitakan itu seorang budak yang bernama Suwaibah. Akhirnya saking gembiranya Abu Lahab, saking senangnya, maka dia dibebaskan. Inilah bagi sebagian kalangan ulama tradisional, ini dianggap sebagai bentuk daripada kesyukuran orang pertama yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk di sini adalah Abu Lahab, bergembira sehingga budak yang dia miliki, yang seharusnya melayani dia, dibebaskan sehingga dia tanpa pelayanan itu. Itu menunjukkan betapa gembiranya luar biasa. Sehingga di kalangan para ulama ada yang memahami Abu Lahab itu meskipun dia berada di neraka, karena wasilah kegembiraannya kehadiran Rasulullah itu, sehingga beliau mendapatkan keringanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, keringanan dari siksaan. Para pemirsa dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini sebagai rahmat. Ayat yang sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Perlu dipahami, selama ini seolah-olah beliau itu terpisah dengan rahmat, sehingga orang mengatakan Nabi Muhammad datang membawa rahmat. Itu sebenarnya kurang tepat, kata Pak Quraisy Shihab. Kenapa kurang tepat? Beliau bukan membawa rahmat saja, dirinya beliau itu rahmat. Jadi makna rahmatan itu menurut beliau ada 4. Yang pertama, Allah sebagai sumber rahmat. Lalu yang kedua, Nabi Muhammadnya itu rahmat. Bagaimana tidak rahmat? Seorang wanita ketika melahirkan pasti sakit, pasti mengeluarkan darah. Tapi Siti Aminah ketika melahirkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa sakitnya. Itu artinya apa? Nabi Muhammad rahmat bagi ibunya. Belum lagi ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang hidupnya susah, ternyata begitu memelihara beliau, kambingnya mengalirkan susu yang sangat deras, berkembang biak sedemikian rupa, menjadi rahmat. Jadi beliau itu bukan saja membawa rahmat, tapi dirinya sendiri adalah rahmat. Maka kata-kata rahmat ini dimaknai 1, pemberi rahmatnya adalah Allah sebagai sumber rahmat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Yang ketiga, memang tidak dipungkiri yang dibawa, yaitu Islam itu adalah rahmat setiap ajaran sekecil apapun. Lalu yang keempat, rahmat itu adalah untuk semesta alam, lil alamin, semesta alam dalam kurun waktu maupun generasi yang berbeda. Jadi Islam itu rahmat bagi orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang, orang-orang yang akan datang. Islam itu rahmat bagi zaman dulu, zaman sekarang, termasuk zaman yang akan datang. Itu adalah rahmat. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dihadirkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kita berbahagia, kita berbangga karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sadari bahwa nikmat yang terbesar dalam hidup bukan kesehatan, bukan ilmu, bukan iman, bukan Islam, tapi nikmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.